Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan dari Doil Dainsyah dengan NIM 23050330054, kelas D, dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Alex Sandria Jewardana, Magister Engineer, dengan mata kuliah praktik instalasi listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar BSEN 50160 tahun 2000. Langsung saja ke materinya. Untuk pendahuluan, standar BSEN ini menjelaskan karakteristik tegangan listrik yang disuplai ke pelanggan melalui sistem distribusi publik. Nah, fokus pada standar ini yaitu pada tegangan rendah dan menengah dalam kondisi normal. Nah, untuk standar BSEN 5160 tahun 2000 ini tidak berlaku untuk gangguan saat pemeliharaan, kondisi ekstrim dan lain-lain. Kemudian tujuan standar ini yaitu untuk menjelaskan karakteristik tegangan suplai listrik, yaitu seperti frekuensi, besarnya tegangan, bentuk gelombang, dan keseimbangan tegangan antar fasa dalam sistem 3 fasa. Tetapi karakteristik ini sewaktu-waktu bisa berubah selama operasi normal. Ini bisa disebabkan karena perubahan beban, gangguan dari alat tertentu, kemudian gangguan eksternal atau kesalahan jaringan. Standar ini juga mengacu pada beberapa standar lain, yaitu misalnya EN 50065, kemudian EN 60868, kemudian EN 61000-4-7, kemudian HD 472S1, kemudian IEC 60050-161, kemudian UNIPD 91 EN 50.02. Kemudian yang pertama ini ada infografisnya dari BSEN 5160 tahun 2000. Ini ada parameter-parameternya. Kemudian ada ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya di sini memasuki yang pertama yaitu di frekuensi daya. Untuk frekuensi daya ini frekuensi normal yang ditetapkan pada BSEN 5160 yaitu 50 Hz. Untuk nanti sistemnya terhubung sinkron ke sistem interkoneksi atau terhubung ke jaringan besar. Ini ketentuannya yaitu harus di antara 49,5 sampai 50,5 Hz atau 50 Hz plus minus kurang lebih ditambah 1% dalam waktu setahun atau selama 99,5% waktu dalam setahun. Untuk dalam kondisi ekstrim, frekuensi di sini boleh di antara 47 sampai 52 Hz. Tetapi harus 100% waktu tetap dalam rentang ini. Nah, jika nanti sistemnya tidak terhubung sinkron atau sistemnya terhubung terpisah, seperti di jaringan di pulau-pulau atau pada jaringan di pulau kecil atau daerah terpencil, ini yang pertama harus tetap di antara 49 sampai 50 Hz selama 90% waktu dalam seminggu. Untuk
untuk dalam kondisi ekstrim ini bisa antara 42,5 sampai 57,5 Hz selama 100% waktu. Nah, untuk contohnya sendiri agar bisa mudah dipahami, nih kalau tinggal di kota besar, misalnya nantinya seperti Jakarta, walaupun ini standarnya Eropa, untuk contohnya misalnya saja. Nah, listrik ini bisa masuk kategori interkoneksi, jadi frekuensinya nanti harus hampir selalu dekat 50 Hz. Tetapi kalau di pulau kecil dengan misalnya pembangkit mandiri, misalnya diesel, nah frekuensi ini bisa sedikit lebih berfluktuasi karena sistemnya lebih kecil dan tidak sekuat jaringan besar. Kemudian untuk besar tegangan suplai yang kedua. Nah, besar tegangan suplai adalah beberapa besar voltage atau tegangan listrik yang dikirim ke rumah atau pabrik dari jaringan listrik. Untuk tegangan nominal standar atau UN untuk tegangan rendah, di standar ini, di sistem 3 fasa, standar ini menetapkan bahwa sistem 3 fasa 4 kawat yang umumnya di rumah-rumah atau gedung ini harus 230 volt dengan antara fasa dan netral. Kemudian untuk sistem 3 fasa 3 kawat ini umumnya di industri kecil sampai menengah. Di sini ketentuannya 230 volt antara fasa dengan fasa. Nah, sistem ini tidak memakai kabel netral. Nah, tegangan nominal yang dijadikan acuan dan tegangan yang dideklarasikan atau UC dianggap sama di sistem tegangan rendah. Untuk selanjutnya, variasi tegangan suplai. Untuk variasi tegangan suplai ini terjadi ketika tegangan listrik naik atau turun dari nilai standarnya atau 230 volt tadi. Nah, ini bisa terjadi karena banyak faktor. Ini misalnya ada perubahan jumlah pemakaian listrik di suatu daerah, atau jarak pelanggan dari gardu listrik, atau gangguan di listrik, misalnya ada petir atau gangguan pada alat. Nah, untuk ketentuannya sendiri ini selama 1 minggu pengukuran, di sini 95% tegangan rata-rata atau nilai rata-rata tegangan ini dihitung setiap per menit, per 10 menit. Ini harus berada dalam kurang lebih 10% dari 230 volt. Berarti sekitar 207 volt sampai 253 volt. Kemudian 100% nilai rata-rata per 10 menit harus tetap dalam rentang 10% atau kurang 15% UN. Berarti ini antara 195,5 volt sampai nantinya 253 volt. Contohnya untuk yang tinggal di kota biasanya kan mendapatkan tegangan sekitar 230 volt. Nah, ini bisa kadang-kadang naik menjadi 240 volt atau turun menjadi 220 volt. Nah, menurut standar ini, menurut standar BSEN 5160 tahun 2000 ini masih aman. Nah, untuk tinggal di desa atau jauh dari gardu, ini biasanya kadang
hanya mendapatkan 200 tegangan suplai ini hanya mendapatkan 200 volt atau bahkan 190 volt. Nah, ini sudah di luar batas dan sebaiknya diberitahukan ke penyedia listrik gitu. Kemudian ada perubahan tegangan cepat. Perubahan tegangan cepat ini adalah situasi saat tegangan listrik tiba-tiba naik atau turun dalam waktu sangat singkat. Ini lebih seperti kejutan listrik kecil yang terjadi sangat cepat dan sebentar. Untuk penyebabnya, ini penyebab utamanya biasanya disebabkan oleh beban atau switching. Kemudian untuk rumusnya di sini ada rumus flicker. Untuk perubahan cepat ini umumnya tidak lebih dari 5% dari tegangan normal atau UN atau 230 volt tadi. Jadi masih dalam sekitar kurang lebih 11,5 volt. Tapi dalam beberapa kasus bisa sampai 10% dari tegangan normal atau kurang lebih 23 volt. Ini meskipun jarang terjadi. Nah, kalau tegangannya turun di bawah 90% UN atau 207 volt, nah ini disebut voltage dip atau tegangan turun sesaat. Tetapi kalau hanya sesekali, ini tidak berbahaya. Tapi kalau ini sering terjadi, nantinya bisa mengganggu alat elektronik. Nah, dampaknya apa? Ini dampaknya bisa menyebabkan lampu berkedip atau flicker, atau pada komputer atau TV bisa mati mendadak jika tidak dilindungi dengan stabilizer atau UPS. Mesin-mesin elektronik sensitif bisa terjadi error atau rusak. Untuk flicker sendiri ini adalah kedipan cahaya yang terasa mengganggu mata. Ini biasanya terjadi karena perubahan tegangan cepat dan berulang dalam waktu singkat. Ini contohnya saat lampu di rumah itu berkedip-kedip walau tidak mati total, atau terasa seperti lampunya hidup terang terus redup terus terang secara cepat. Nah, kenapa ini flicker bisa terjadi? Nah, flicker ini disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya arus listrik besar yang menyala atau mati mendadak, seperti mesin las atau lift atau pompa air besar. Kemudian gangguan di jaringan listrik yang menyebabkan tegangan naik turun cepat. Untuk berapa banyak flicker yang boleh terjadi? Untuk PLT flicker jangka panjang, untuk PLT atau flicker jangka panjang ini diukur selama 1 minggu. Nah, harus kurang dari sama dengan 1 selama 90% waktu. Artinya jika nilainya di bawah 1, maka masih dianggap tidak mengganggu. Untuk flicker jangka pendek atau PST ini diukur selama 10 menit. Nah, digunakan untuk menghitung nilai PLT jangka panjang. Rumus flicker ini digunakan untuk menghitung nilai PLT jangka panjang. Nah, kenapa flicker ini perlu atau penting banget untuk dihindari? Ini flicker ini bisa membuat mata mudah lelah atau pusing, terus bisa mengganggu konsentrasi terutama di ruang kerja atau sekolah. Kemudian pada lampu tertentu seperti LED, flicker ini bisa lebih terlihat. Kemudian ada
selanjutnya ada voltage dips atau gangguan pendek dan gangguan panjang. Untuk yang pertama, voltage dip sendiri atau penurunan tegangan saat. Ini kondisi di mana tegangan listrik tiba-tiba turun drastis tetapi tidak mati total dan hanya terjadi sebentar. Biasanya ini terjadi kurang dari 1 detik. Untuk penyebab utamanya ini gangguan listrik di jaringan, untuk misalnya kabel tertimpa pohon, kemudian gangguan di instalasi pelanggan, misalnya short di alat listrik, kemudian pemakaian alat listrik besar yang mendadak. Untuk ciri-ciri dari voltage dip sendiri, ini tegangannya bisa turun 10% sampai 60% dari nilai normal. Misalnya dari 230 volt jadi hanya 160 volt. Tapi durasinya juga sangat singkat, sebagian besar kurang dari 1 detik. Nah, bisa terjadi puluhan hingga ribuan kali setahun tergantung lokasi. Untuk contoh sehari-hari pada gangguan voltage dip ini seperti lampu tiba-tiba redup lalu terang kembali, kemudian komputer restart sendiri, kemudian mesin berhenti sesaat gitu. Kemudian untuk short interruption atau gangguan pendek, ini adalah pemadaman listrik yang terjadi sangat sebentar, biasanya kurang dari 1 detik. Untuk penyebabnya sendiri biasanya gangguan di jaringan, misalnya konsleting kecil, kemudian pemutus otomatis oleh sistem proteksi lalu langsung tersambung lagi. Untuk ciri-cirinya dari short interruption ini bisa terjadi puluhan hingga ratusan kali setahun. Sekitar 70% gangguan pendek hanya berlangsung di bawah 1 detik. Kemudian untuk long interruption atau gangguan panjang, ini pemadaman listrik yang berlangsung lebih lama, biasanya lebih dari beberapa detik, bahkan bisa berjam-jam. Ini penyebabnya ada bencana alam seperti petir atau angin kencang atau banjir, kecelakaan, misalnya tiang listrik roboh, kemudian perbaikan jaringan, misalnya pemeliharaan, kemudian krisis energi atau gangguan besar lainnya. Untuk ciri-cirinya, untuk long interruption ini bisa terjadi kurang dari 10 sampai 50 kali setahun tergantung wilayah. Nah, gangguan yang direncanakan misalnya untuk pemadaman atau untuk perbaikan ini tidak dihitung di standar ini karena biasanya sudah diumumkan sebelumnya. Kemudian di sini ada gambar tentang ilustrasi voltage dips, kemudian short supply interruption, kemudian classified according to menurut BSEN ini, menurut standar BSEN 5160 tahun 2000 ini. Kemudian selanjutnya ada overtegangan. Overtegangan sendiri ada 2 jenisnya, overtegangan frekuensi daya sementara TOF, kemudian overtegangan transien. Untuk overtegangan frekuensi daya sementara terlebih dahulu atau temporary power frequency over voltage, untuk penjelasannya tersendiri, ini terjadi saat ada gangguan di jaringan, misalnya hubung singkat atau gangguan tanah atau gangguan di instalasi pelanggan. Untuk tegangannya bisa naik tinggi, kadang sampai 1500 volt atau 1,5 kV RMS, padahal biasanya hanya 230 volt.
contohnya sendiri untuk over tegangan sementara ini yaitu trafo terganggu. Ketika trafo terganggu, maka tegangan melonjak sesaat ke instalasi pelanggan. Kemudian yang kedua ada over tegangan yang transient atau transient over voltage. Untuk penjelasannya sendiri di sini terjadi sangat cepat, tapi dengan tegangan yang sangat tinggi, bisa sampai 6000 volt atau 6 kilovolt atau bahkan bisa lebih. Ini biasanya disebabkan oleh petir atau switching, perpindahan beban listrik. Kemudian bisa disebabkan oleh sekring atau pemutus yang putus secara tiba-tiba. Untuk ciri khasnya dari over tegangan transient ini seperti pemadaman tapi tidak terasa, tapi bisa langsung merusak alat seperti TV, komputer, charger, dan lain-lain. Untuk melindungi dari over tegangan ini, melindungi peralatan dari over tegangan ini, untuk mencegah kerusakan, ini biasanya menggunakan SPD atau Source Protective Device seperti sub kontak anti petir, atau bisa memastikan instalasi rumah punya grounding yang baik. Kemudian ada voltage unbalance dan harmonic voltage. Untuk voltage unbalance sendiri, yaitu terjadi saat tegangan di ketiga fasa tidak sama, baik besarannya ataupun sudut fasanya. Ini biasanya bisa menyebabkan motor listrik cepat panas atau getar, atau bahkan bisa merusak motor listrik. Untuk batas yang diizinkan dalam 1 minggu dari standar ini yaitu 90% dari waktu atau nilai ketidakseimbangan harus dalam 0 sampai 2% dibandingkan fasa utama. Bisa sampai 3% pada sistem dengan beban atau 2 fasa, misalnya pemukiman atau toko kecil. Contohnya, misalnya untuk fasa R 230 volt, kemudian fasa S 230 volt, kemudian fasa T 200 volt. Nah, maka ini tidak seimbang. Ini bisa merusak motor 3 fasa gitu. Untuk harmonic voltage sendiri, ini adalah gangguan gelombang listrik. Ini yang menyebabkan bentuk gelombang tidak lagi halus atau sinus, melainkan bergelombang aneh karena ada frekuensi tambahan selain 50 Hz. Sumber harmonic voltage sendiri biasanya dari peralatan elektronik canggih seperti inverter, charger, AC digital, dan komputer. Kemudian lampu LED atau fluorescence murah, kemudian motor dan alat industri modern. Nah, kenapa berbahaya harmonic voltage ini? Ini bisa menyebabkan panas berlebih pada kabel atau trafo, membuat alat elektronik cepat rusak, kemudian mengganggu kinerja alat ukur atau proteksi. Menurut standar ini, batasannya yaitu 90% dari pengukuran 10 menit harus berada di bawah nilai harmonisa yang diizinkan. Nah, total harmonisa atau THD atau THDU, total harmonic distortion, ini tidak boleh dari 8%. Jadi THD, total harmonic distortion, ini pengertiannya seberapa besar gangguan harmonisa dibanding sinyal aslinya. Dihitung hingga order ke-40, artinya 40 dikali 50 Hz, yaitu 200 Hz. Nah, di sini sudah
saya tampilkan di sini tabel untuk harmonic voltage, order dari harmonic voltage, atau batasan-batasan dari harmonic voltage pada standar ini. Ini sudah saya tampilkan tabelnya. Kemudian interharmonic dan main signaling. Untuk interharmonic sendiri, ini gelombang gangguan yang frekuensinya bukan kelipatan bulat dari frekuensi dasar. Frekuensi dasar yaitu 50 Hz. Nah, contohnya kalau harmonik itu seperti 100 Hz atau 150 Hz, 200 Hz, pokoknya kelipatan 50 Hz. Maka interharmonik ini bisa 70 Hz, 115 Hz atau 160 Hz. Ini diantara frekuensi harmonik gitu. Untuk penyebabnya sendiri itu penggunaan inverter atau konverter, salah satu penyebab utamanya, atau bisa lampu LED tertentu atau UPS atau charger cepat. Untuk dampak dari interharmonik ini biasanya terjadi flicker, kemudian gangguan suara di speaker atau radio. Ini mengganggu sinyal kontrol di jaringan listrik, bisa mengganggu sinyal kontrol di jaringan listrik. Untuk batasnya dari interharmonik sendiri di standar ini, saat ini belum ada batas pastinya dalam standar ini, tetapi interharmonik ini harus tetap dipantau, dikarenakan semakin banyak peralatan yang menghasilkan, semakin banyak dari peralatan-peralatan yang menghasilkan gangguan interharmonik ini sendiri. Kemudian ada main signaling atau tegangan sinyal dalam jaringan listrik. Untuk beberapa negara menggunakan jaringan listrik untuk mengirim sinyal seperti pesan tersembunyi lewat kabel listrik, misalnya untuk menyalakan lampu jalan otomatis atau untuk kontrol tarif listrik atau jam malam, untuk remote switching sistem industri. Begitu pengertian dari sinyal atau main signaling ini. Untuk standarnya sendiri, standar BSEN 5160 tahun 2000 ini menetapkan bahwa selama 99% waktu dalam satu hari, sinyal ini harus rata-rata selama 3 detik berada di bawah yang ditentukan pada grafik. Ini saya sudah menampilkan grafik voltage level dari main signaling ini, frekuensi dari main signaling ini. Biasanya berada di frekuensi tinggi antara 95 kHz sampai 148,5 kHz. Ini batas tegangan sinyalnya. Untuk sinyal ripple control ini berisiko tegangan silang antar pelanggan. Untuk kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, standar BSEN 5160 tahun 2000 ini menetapkan batasan statistik karakteristik tegangan listrik seperti frekuensi, besaran, kemudian gelombang, kemudian keseimbangan fasa pada sistem distribusi pabrik, tegangan rendah atau menengah dalam kondisi operasi normal. Untuk frekuensi wajibnya sendiri yaitu 50 Hz dengan toleransi kurang lebih 1% untuk jaringan interkoneksi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal. Untuk tegangan nominalnya 230 volt dan THD maksimal
8%. Batasan ini tidak berlaku untuk gangguan abnormal seperti bencana alam, kemudian pemeliharaan jaringan, atau kesalahan instalasi pelanggan. Standar ini menekankan bahwa kualitas tegangan bergantung pada keseimbangan real time antara pembangkit dengan beban dan kolaborasi penyedia dengan pelanggan gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.